Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiatul Adawiyah. Saya kelas PGMI khusus 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian akhlak, moral, dan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata jamak bahasa Arab yang artinya dari khulqu, yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan akhlak terpuji. Akhlak mulia menurut Imam Ghazali ada 4 perkara, yaitu yang pertama bijaksana, yang kedua memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, dan yang ketiga keberanian, maksudnya itu menundukkan kekuatan dari hawa nafsu, dan yang terakhir yaitu bersifat adil. Nah, di sini contoh sebagian akhlak. Akhlak itu contohnya kita tidak sombong, tidak dengki, itu adalah sebagian dari perbuatan akhlak. Dan akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridhoi Allah. Akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akhlak yang buruk itu berasal dari hati, seperti iri hati, dengki, ujub, sombong, dan sebagainya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk, perbuatan dari kelakuan akhlak. Berarti uraian dari moral itu saling berhubungan dengan akhlak. Moral berasal dari kata mores dari bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan menjadi aturan kesusilaan. Dalam bahasa sehari-hari yang dimaksud yaitu bukan mores tapi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan yang sopan santun. Jadi moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan. Jadi moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Moral dibedakan dengan pengertian kelaziman meskipun dalam praktek kehidupan sehari-hari keduanya itu tidak jelas batas-batasnya. Jadi moral itu adalah tingkah laku yang kita lakukan setiap hari. Moral itu ada di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari kata Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Berarti etika itu merupakan kebiasaan kita, seperti bagaimana etika kita makan, etika kita bertemu dengan orang lain, etika kita minum, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tentang perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Dilihat dari fungsi dan perannya, dapat dikatakan bahwa etika, akhlak, dan moral yaitu sama, menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik dan buruknya. Kemudian semua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, dan damai. Jadi akhlak, moral, dan etika itu ada pada diri kita sendiri dan itu akan kita terapkan dalam bermasyarakat.
bagaimana tingkah kita, akhlak kita, perilaku kita, seperti itu. Di sini sedangkan perbedaan antara akhlak, moral dan etika itu dapat kita lihat dari sifat dan pembahasannya, di mana etika lebih bersifat teoritis dan memandang tingkah laku secara umum. Berarti etika itu lebih ke tingkah laku kita, seperti etika kita makan, etika kita minum, etika kita bertemu sama orang tua, sama ibu guru atau sama teman kita ya. Yang kedua, sedangkan moral praktis yang ukurannya adalah bentuk perbuatan serta sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk pun berbeda. Kalau akhlak itu berdasarkan pada Al-Qur'an. Ketika kalau etika berasal dari pikiran kita, sedangkan moral berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Adapun hubungannya antara akhlak, moral, dan etika bisa kita lihat dari segi fungsinya. Yang pertama, sama-sama menentukan hukum dan nilai-nilai moral. Yang kedua, hubungan dari segi fungsinya itu nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu ditentukan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga dengan ini akan terciptanya masyarakat yang baik, teratur, aman dan damai, serta sejahtera sejak lahir dan batin. Contoh perbuatan akhlak, etika dan moral. Kalau akhlak itu seperti akhlak kita terhadap orang tua, menghormati orang tua, menghargai orang yang lebih muda. Yang apalagi akhlak kita ya, banyaklah akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita memberi makan teman kita yang sedang kelaparan, itu termasuk akhlak juga ya. Memberi uang kepada orang yang membutuhkan, banyak lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau contoh etika itu, kita bergaul sama teman harus memilih teman ya, bukan maksudnya memilih itu di sini kita bukan membanding-bandingkan. Kita memilih teman yang sekiranya mengajak kita berbuat lebih baik ya. Contoh etika lagi, kita ketika berjalan, ketika bertemu sama orang tua apa yang harus kita lakukan. Dan contoh perbuatan moral itu seperti kita membuang sampah pada tempatnya, menaati peraturan yang ada. Kita memilih teman yang sekiranya mengajak kita berbuat lebih baik ya. Contoh etika lagi, kita ketika berjalan, ketika bertemu sama orang tua apa yang harus kita lakukan. Dan contoh perbuatan moral itu seperti kita membuang sampah pada tempatnya, menaati peraturan yang ada, dan menghormati setiap kita menerapkan sikap sopan santun. Jadi aturan-aturan yang kita buat harus kita taati, seperti itu. Nah, dari kesimpulan yang saya sedikit jelaskan, mungkin di sini adalah kesimpulannya, yaitu akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai dan adab. Karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik ataupun sesama dengan makhluk. Jadi akhlak itu juga berhubungan antara kita sama Sang Pencipta.
Cukup sekian dari sedikit penjelasan saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.